Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anaknya Bunia 3B. Apa kabar hari ini? Semoga selalu baik-baik saja. Hari ini Bunia akan mengajarkan kalian tentang PPKN, yaitu memahami arti lambang Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, yaitu pedoman hidup berbangsa dan bernegara sebagai bangsa Indonesia. Nah, kita harus memahami makna dari setiap sila di Pancasila. Mengapa demikian? Untuk mempermudah kita dalam menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ini adalah lambang Garuda Pancasila, yaitu lambang negara kita. Di dadanya ini adalah lambang dari setiap sila di Pancasila, di mana sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang bintang, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai emas, Persatuan Indonesia memiliki lambang pohon beringin, kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki lambang kepala banteng, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki lambang padi dan kapas. Hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta beserta isinya. Jadi, dalam sila pertama kita itu harus memiliki keyakinan. Yang pertama, yakin bahwa Tuhan itu ada. Siapa Tuhan kita? Ya, benar, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Maka kita sebagai maka kita sebagai hambanya harus menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Bagaimana cara kita memaknai dari sila pertama ini? Yaitu salah satunya dengan cara bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bersyukur bahwa kita telah diciptakan di dunia ini. Kita diberi orang tua yang sayang sama kita, bisa bernafas setiap hari, bisa makan setiap hari. Kita harus mensyukurinya, diberi nikmat sehat, kita harus tetap bersyukur. Apa yang harus kita lakukan untuk bersyukur? Yang pertama adalah bersyukur dalam hati atas segala nikmat yang diberikan. Jadi kita itu dalam hati kita selain mengakui adanya Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan tentang segala apapun yang telah diberikannya kepada kita. Yang kedua adalah berdoa setiap akan melakukan sesuatu. Jadi kita harus selalu berdoa. Mau makan kita berdoa dulu, habis makan kita juga berdoa, mau tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau belajar berdoa. Semua yang harus kita lakukan harus diiringi dengan doa. Kenapa demikian? Agar kita selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, merawat dan melestarikan lingkungan sekitar. Jadi selain bersyukur atas apa yang diberikan kepada diri kita, kita juga harus bersyukur tentang
alam ini. Caranya bagaimana? Yaitu merawat dan melestarikannya. Ada tumbuhan, disirami, diberi pupuk, ada hewan, dirawat, diberi makan, tidak menebang pohon secara sembarangan. Kalau ada hutan gundul, kita melakukan reboisasi, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang paling penting, tidak membuang sampah sembarangan ya. Berarti kita harus membuang pada tempatnya, yaitu di tempat sampah, tidak membuangnya di sungai. Kenapa? Kalau kita membuang sampah sembarangan akan ada dampak buruk yang sangat banyak bagi diri kita sendiri. Salah satunya, kalau sampah berserakan, pasti bibit penyakit juga akan banyak di lingkungan kita. Kalau kita membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau di selokan, nanti kita akan kebanjiran. Di selokannya mampet, terus sungainya juga kan nanti tidak bisa diolah menjadi air bersih lagi karena terlalu banyak racun dan sampahnya. Nah, jadi kita harus merawat dan melestarikan lingkungan sekitar, baik tentang tumbuhan dan tentang hewan. Dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama. Kita harus berbuat baik kepada siapapun itu. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Siapapun itu, ada fakir miskin, kalau kita ada rezeki, kita juga harus mampu membantunya, berusaha membantunya. Seperti itu anak-anak. Jadi hari ini seperti itu dulu materi yang Bunia sampaikan. Kurang lebihnya Bunia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.